Pernah tidak kamu bayangin hidupmu diselamatkan oleh uang yang kamu tahu sebenarnya datang dari tempat kotor? Kalau suatu hari kamu sadar obat orang tua kamu, listrik di rumah, dan makanan di meja semua dibayar pakai uang dari dunia gelap, kamu bakal pilih apa? Kamu tutup mata supaya orang yang kamu sayang tetap dekat, atau kamu buka mata dan risiko dia hilang selamanya? Malam ini kita cerita tentang seorang nenek yang benar-benar berada di tengah pilihan itu. Namanya Maya, usianya 68 tahun, badannya ringkih, tapi tanpa sengaja dia jadi pemain penting di jaringan kriminal. Dan yang paling ironis, semua ini berawal dari rasa sayang yang sangat sederhana pada satu orang cucu. Sekarang bayangin dulu sebuah ruangan dingin dengan dinding abu-abu. Di tengah ruangan ada meja besi dan 2 kursi yang keras. Di satu sisi duduk seorang nenek dengan kerudung lusuh dan tangan yang gemetar pelan. Di depannya ada tumpukan foto seorang laki-laki muda yang sedang tertawa bersama beberapa pria berjas rapi. Di sisi lain duduk seorang polisi yang wajahnya kelihatan lelah tapi matanya tajam. Bu, kami tahu ibu ada di tengah semua ini. Pertanyaannya cuma satu, ibu mau selamatkan siapa? Nenek itu menarik napas dalam, menatap foto-foto cucunya, dan senyumnya tipis sekali. Itu adalah Maya, dan laki-laki di foto itu adalah cucunya yang paling ia sayang, namanya Raffi. Sebelum kita tahu jawaban Maya, kita tarik waktu mundur beberapa bulan. Waktu itu, hidup Maya sebenarnya sangat sederhana dan sangat sepi. Dia tinggal di rumah kecil di gang sempit di kota dekat laut, temboknya sedikit mengelupas, lantainya dingin. Pagi hari dia bangun, membuat teh manis, minum pelan, lalu menatap halaman kecil tanpa banyak bergerak. Suaminya sudah lama meninggal, anak semata wayangnya kerja di kota lain dan jarang pulang. Kadang ada pesan singkat di ponselnya, tapi biasanya hanya ucapan singkat tanpa banyak tanya kabar. Notifikasi yang benar-benar ia tunggu tiap hari cuma satu, pesan dari Raffi. Raffi adalah cucu satu-satunya yang masih sering mampir ke rumah Maya. Dia datang dengan jaket lusuh tapi senyumnya lebar, membawa kantong belanja berisi mie instan, telur, dan kadang buah. Nek, aku beliin obat darah tinggi yang biasa ya, jangan lupa minum. Aku tahu kamu suka pura-pura lupa. Maya selalu menjawab dengan tawa pelan dan pura-pura mengomel, padahal di dalam hati dia hangat sekali. Kamu sendiri sudah makan belum? Jangan cuma beliin buat nenek kamu itu, badannya makin kurus. Itu adalah ritual kecil mereka setiap kali Raffi datang. Maya akan menyiapkan teh manis dan gorengan sederhana, lalu mereka duduk di lantai ruang tamu yang sempit. Dari luar, hubungan mereka terlihat manis dan biasa saja. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan mulai mengganggu pikiran Maya. Dulu Raffi sering mengeluh soal uang dan susah cari kerja, sekarang tiba-tiba dia selalu punya uang tunai. Motor Raffi mendadak lebih bagus, sepatunya rapi, jam tangannya kelihatan mahal, tapi dia bilang pekerjaannya fleksibel dan bisa dari mana saja. Kamu sekarang kerja apa sebenarnya? Kok bisa sering bantu nenek? Aku kerja online nih, Nek, susah dijelasin. Pokoknya soal trading dan bisnis digital, yang penting halal dan beres. Maya tidak benar-benar mengerti apa itu trading dan bisnis digital, tapi dia memilih mengangguk saja. Di usia itu, kadang rasa takut kehilangan jauh lebih kuat dari rasa ingin tahu. Meski begitu, tanda-tanda aneh mulai muncul seperti bintik hitam di dinding yang lama-lama membesar. Suatu malam, listrik padam di seluruh gang, hanya rumah Maya yang tetap terang karena ada genset kecil di pojok dapur. Tetangga berkumpul di depan rumah dan berbisik pelan sambil pura-pura bercanda. Ada yang bilang, enak ya kalau punya cucu yang sukses, ada juga yang bilang, sukses model apa kalau tetangga tidak pernah lihat dia berangkat kerja pagi-pagi. Maya mendengar semua itu dari balik tirai dan dadanya terasa sesak. Dia ingin percaya bahwa cucunya benar-benar sukses dengan cara bersih, tapi hatinya mulai tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Maya melihat sesuatu yang semakin membuatnya ragu.
Sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang, kacanya gelap, tapi keluar beberapa pria dengan pakaian rapi dan sepatu mengkilap. Mereka berjalan melewati rumah-rumah kumuh dengan langkah yakin, seperti sudah sangat biasa datang ke situ. Maya memperhatikan dari jendela kecil dan melihat mereka mengetuk pintu rumahnya. Nek, ini teman-teman bisnis, cuma sebentar, kami bahas kerjaan di dalam. Raffi bicara ringan, tapi Maya sempat melihat luka lecet di ujung jarinya saat dia membuka pintu. Perasaan aneh di perut Maya semakin kuat, seperti ada batu kecil yang tidak hilang-hilang. Malam itu, setelah para pria itu pergi, Maya tidak sengaja mendengar percakapan dari kamar Raffi yang pintunya tidak tertutup rapat. Suara Raffi terdengar pelan tapi tegang menyebut soal barang, jadwal, dan orang-orang yang harus ditemui. Kata-kata seperti bayar tunai, tempat kosong, dan orang yang harus dia melintas cepat di telinga Maya. Dia berdiri di koridor sempit dengan punggung bersandar ke dinding, tangan menggenggam ujung baju. Dia bisa saja masuk dan bertanya, tapi kakinya terasa berat dan lidahnya keluh. Pada akhirnya dia hanya kembali ke kamar, duduk di tepi kasur, dan menatap lantai yang retak. Beberapa hari setelah itu, Raffi mengajak Maya keluar dengan gaya santai tapi jelas agak dipaksakan. Nek, siap-siap ya. Besok kita makan di restoran hotel yang bagus, aku mau traktir, anggap saja syukuran kecil. Maya kaget, selama ini mereka hanya makan di warung kecil dekat pasar, jadi mendengar kata restoran hotel membuatnya canggung. Dia menghabiskan malam itu memilih baju yang paling layak, menyetrika pelan meski bahannya sudah menipis. Di depan cermin, dia menarik kerudungnya rapi dan mencoba tersenyum pada bayangannya sendiri. Restoran itu besar, berlampu hangat dengan kursi empuk dan piring yang berkilau. Maya duduk kaku, bingung melihat 3 jenis sendok di depannya. Raffi terlihat lebih nyaman, seperti sudah beberapa kali datang ke tempat semahal itu. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi dengan senyum ramah menghampiri mereka. Ibu Maya ya, saya sering dengar cerita tentang Ibu. Raffi ini selalu bangga sekali kalau bicara tentang neneknya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dimas, seorang pengusaha sukses yang katanya suka membantu banyak orang. Di kota itu, semua orang sebenarnya tahu nama Dimas, tapi jarang ada yang berani menyebutnya keras-keras. Bagi dunia luar, Dimas adalah sosok dermawan yang sering muncul di acara amal dan foto-foto resmi. Tapi di balik kabar baik itu, beredar cerita bahwa dia adalah otak dari banyak bisnis gelap di kota. Maya tahu sedikit gosip itu dari televisi di warung dan obrolan sopir angkot, tapi dia tidak pernah berpikir akan duduk satu meja dengan pria itu. Raffi ini anak pintar, Bu. Dunia sekarang butuh anak muda yang berani seperti dia. Kata berani itu terdengar manis di telinga, tapi terasa pahit di hati Maya. Dia tersenyum sopan, tapi pandangannya sesekali turun ke meja, menghindari tatapan Dimas yang terlalu hangat. Setelah makan, Maya pamit ke toilet dan sedikit tersesat di lorong hotel yang panjang. Di satu tikungan, dia berhenti karena mendengar suara beberapa pria berbicara dengan nada serius. Mereka menyebut nama-nama orang yang harus diamankan, orang yang bisa dikorbankan kalau ada masalah, dan tempat-tempat yang akan dipakai. Di antara nama itu, telinga Maya menangkap satu nama yang membuat lututnya hampir lemas. Nama Raffi disebut seperti nama barang di daftar. Dia berdiri di balik dinding dengan jantung berdegup keras, menahan napas agar tidak terdengar. Ketika suara langkah mendekat, dia buru-buru berjalan ke arah lain, berpura-pura mencari toilet dengan wajah bingung. Malam itu setelah pulang, rumah terasa berbeda bagi Maya. Uang di dekat dapur mendadak terlihat seperti benda asing yang menatap balik pada dirinya. Semua belanjaan yang dibawa Raffi tiba-tiba terasa berat bukan karena kantongnya, tapi karena pikiran Maya yang penuh rasa bersalah. Di tempat tidur, Maya menggenggam ujung selimut dan berbisik pelan. Ia meminta petunjuk, tapi yang ia dengar hanya suara kipas angin tua. Besoknya, Dimas mengirim pesan lewat Raffi mengundang Maya ke rumah besarnya di pinggir kota.
Rumah itu jauh lebih besar dari rumah yang biasa Maya lihat di televisi, halaman luas, pagar tinggi, dan kamera di setiap sudut. Maya masuk dengan langkah kecil sambil menunduk, merasa bajunya terlalu sederhana untuk tempat sebesar itu. Ibu tidak perlu tegang, di sini anggap saja rumah sendiri, saya suka orang yang jujur dan sederhana. Dimas mengajak Maya duduk di ruang tamu, menawarkan minuman hangat dan menyapa dengan nada yang tenang. Setelah basa-basi sebentar, pembicaraan berbelok ke arah yang membuat Maya semakin gelisah. Ibu tahu orang-orang seperti kita punya posisi yang sebenarnya sangat berharga di kota ini. Maya bingung, dia menunjuk dirinya sendiri seolah memastikan. Ibu sering ke pasar, ke klinik, ke rumah ibadah. Orang selalu bicara di dekat orang tua karena mereka pikir orang tua tidak paham apa-apa. Kalimat itu menancap dalam di kepala Maya, membuatnya merasa dilihat dengan cara yang baru dan tidak nyaman. Saya tidak mau anak muda seperti Raffi menanggung semua beban. Saya pikir orang sebijak ibu bisa membantu sedikit. Dimas menjelaskan pelan bahwa terkadang dia butuh orang yang tidak mencurigakan untuk membawa pesan atau barang kecil. Katanya, tugasnya sederhana, hanya berjalan di tempat yang biasa ia kunjungi, membawa tas belanja, duduk sebentar, lalu pulang. Sebagai balasan, Dimas menjanjikan uang yang cukup untuk membuat Maya tidak perlu cemas soal obat dan listrik sampai akhir hidupnya. Maya spontan menggeleng, merasa tawaran itu seperti jebakan yang dibungkus sopan. Saya hanya nenek tua, Pak. Saya tidak mengerti urusan Bapak. Saya hanya ingin cucu saya selamat. Dimas tersenyum tipis dan itu justru membuat Maya semakin takut. Setelah pertemuan itu, hidup Maya terasa makin berat. Di satu sisi, dia muak memikirkan dunia gelap yang menyentuh rumahnya. Di sisi lain, dia melihat betapa Raffi semakin dalam masuk ke lingkaran itu. Setiap kali Raffi datang, wajahnya terlihat lebih lelah, matanya merah, tapi dia masih memaksa tersenyum di depan Maya. Tenang saja, Nek. Sebentar lagi hidup kita bisa lebih enak. Aku janji, kita bisa pindah dari gang ini. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi di telinga Maya justru terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang buruk. Suatu malam, setelah melihat tagihan listrik yang menumpuk dan harga obat yang naik, Maya duduk lama di dapur dengan lampu redup. Dia memikirkan tawaran Dimas yang menakutkan tetapi terdengar sangat praktis. Dia juga teringat kata-katanya sendiri bahwa yang ia inginkan hanya keselamatan Raffi. Akhirnya, dengan suara pelan dan hati yang gemetar, Maya menghubungi orang suruhan Dimas dan mengatakan ia mau mencoba sekali saja. Tugas pertamanya sebenarnya tampak sangat biasa. Dia diminta pergi ke pasar seperti biasa, membeli sayur dan bumbu, tetapi di antara barang belanjaan ia membawa satu amplop coklat di dasar tas. Amplop itu tidak boleh dibuka dan harus dibiarkan ada di tas sampai seseorang mengambilnya di kios tertentu. Di jalan menuju pasar, Maya merasa setiap orang yang ia lewati sedang memperhatikannya, padahal sebenarnya tidak ada yang peduli. Di dekat pasar, sebuah motor polisi lewat pelan dan Maya merasa napasnya tertahan di tenggorokan. Motor itu berhenti sebentar, polisi menatap ke arah kerumunan, lalu pergi lagi tanpa menoleh ke Maya. Setelah orang yang ditunjuk mengambil amplop itu di kios, lutut Maya hampir lemas karena lega, dan anehnya, ada sedikit rasa bangga. Dari satu tugas, perlahan tugas lain menyusul, seperti tetes hujan yang makin lama makin deras. Kadang ia diminta duduk di ruang tunggu klinik dengan tas tertentu, kadang ia diminta menaruh paket di laci meja di ruangan tertentu. Setiap tugas membuatnya tegang setengah mati, tapi begitu selesai, ia merasa seolah masih berguna, seolah hidupnya punya peran penting. Itulah cara dunia gelap bekerja, bukan hanya memanfaatkan keserakahan, tapi juga rasa tidak berguna dan rasa sepi. Satu hari, Maya menerima sebuah USB kecil yang harus ia bawa ke tempat pertemuan. Perintahnya jelas, jangan dibuka, hanya serahkan pada orang yang sudah disebutkan. Namun di rumah, ketika ia sendirian, rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu.
Dia melihat USB kecil itu di telapak tangannya dan teringat suara-suara di koridor hotel waktu itu. Pelan-pelan, ia menancapkan USB itu ke laptop tua yang pernah dibelikan Raffi untuknya. Di layar, muncul sebuah daftar nama yang panjang dengan keterangan singkat di sampingnya. Ada nama pengusaha, pejabat, dan beberapa polisi yang seharusnya jadi penegak hukum. Di antara semua itu, tiba-tiba matanya berhenti pada satu baris nama Raffi tertulis di sana dengan catatan yang membuat perutnya mual. Di samping nama Raffi tertulis bahwa dia bisa dikorbankan jika ada masalah besar. Maya menatap layar dengan mata berkaca-kaca, jari-jarinya gemetar, lalu ia buru-buru mencabut USB itu dan memeluknya erat. Sejak saat itu, ketakutan Maya berubah bentuk. Sebelumnya dia takut pada gosip tetangga dan dosa yang mungkin ia pikul, sekarang dia takut pada kemungkinan kehilangan Raffi dengan cara yang brutal. Di tengah kebingungan itu, datanglah sosok lain yang menambah rumit situasi, seorang polisi bernama Arman. Arman pertama kali datang ke rumah Maya dengan alasan pendataan warga. Dia sopan, membawa berkas dan bertanya banyak hal dengan nada ramah. Tapi pertanyaan-pertanyaannya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Dia menyebut waktu-waktu Maya keluar rumah, tempat-tempat yang Maya kunjungi, dan bahkan menyebut nama Dimas. Bu, saya tahu ibu bukan orang jahat, tapi ibu sekarang ada di tengah jalan yang sangat berbahaya. Maya menatap Arman dengan wajah pucat dan tidak menjawab. Saya tidak akan muter-muter, kami sudah lama pantau jaringan ini, termasuk cucu ibu. Kalimat itu seperti tamparan yang membuat Maya sulit bernapas. Kalau ibu terus diam, yang hancur duluan bukan bos besarnya. Orang seperti mereka selalu punya jalan kabur, yang tumbang duluan biasanya anak-anak muda seperti cucu ibu. Arman tidak pura-pura menjadi pahlawan. Dia jujur bahwa dia juga butuh hasil, dia butuh kasus besar untuk karirnya. Saya bisa bantu lindungi Raffi, tapi saya butuh bantuan jujur dari ibu. Saya butuh seseorang yang berani mengaku punya bagian dalam semua ini. Di titik itu, Maya benar-benar terjepit. Di satu sisi, dunia gelap menawarkan rasa aman palsu dan uang untuk hari tua. Di sisi lain, hukum menawarkan harapan tapi juga ancaman bagi cucunya. Dia pulang dari pertemuan dengan Arman dalam keadaan linglung, duduk di kursi plastik di dapur selama-lama tanpa bergerak. Beberapa hari kemudian, ada makan malam kecil di rumah Maya yang menjadi titik penting dalam cerita ini. Maya memasak lebih banyak dari biasanya, menyiapkan nasi hangat dan lauk sederhana yang ia tahu Raffi suka sejak kecil. Raffi pulang agak terlambat, wajahnya sangat lelah, tapi senyumnya masih ia paksakan. Maaf telat, Nek, urusan kerjaan makin rumit, tapi aku janji sebentar lagi semua akan beres. Mereka makan sambil mengobrol ringan tentang hal-hal kecil, tetapi suasana di antara mereka terasa berat. Kamu tidak capek kerja begini terus, matamu kelihatan lelah sekali. Capek sih capek, tapi aku pikir percuma kalau berhenti sekarang. Aku sudah terlalu dalam, dan terlalu banyak orang yang bergantung pada uang ini. Kalimat itu membuat Maya terdiam karena ia tahu salah satu orang yang dimaksud Raffi adalah dirinya sendiri. Malam itu, setelah Raffi tertidur di lantai ruang tamu, Maya duduk di sampingnya dan membelai rambutnya pelan. Di kepala ia hanya punya satu kalimat, kalau ada yang harus hancur, biar dirinya, jangan Raffi. Besoknya, Maya mengambil keputusan yang akan mengubah sisa hidupnya. Dia menemui Arman lagi di tempat yang mereka sepakati, sebuah warung kecil di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai. Kalau saya bantu, apa betul cucu saya bisa selamat? Saya tidak bisa janji hidup selalu mulus, Bu. Tapi saya bisa pastikan dia tidak dijadikan kambing hitam utama kalau kasus ini meledak. Maya mengangguk pelan dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar bercerita banyak pada seseorang yang tidak ia kenal. Mulai hari itu, Maya berjalan di atas dua jalan sekaligus. Di satu sisi, dia tetap menjalankan tugas kecil dari Dimas sebagai nenek yang dianggap tidak paham apa-apa.
Di sisi lain, ia diam-diam memberi informasi penting pada Arman tentang jadwal pertemuan, lokasi gudang, dan nama orang yang selama ini ia dengar. Ini bukan permainan sederhana dan setiap langkah salah bisa berarti bencana bagi dirinya dan Raffi. Setiap tugas menjadi 2 kali lebih menegangkan. Ketika ia membawa tas berisi dokumen, ia tidak hanya takut pada polisi yang mungkin memeriksa, tapi juga pada orang-orang Dimas yang mungkin mulai curiga. Suatu kali, seorang anak buah Dimas menatap Maya sedikit terlalu lama saat mengambil tas dari tangannya. Ibu sekarang sering keluar malam, kuat juga ya, umur segini masih lincah. Maya tertawa kecil dan menjawab seadanya, tapi setelah itu ia sulit tidur karena merasa terus diawasi. Sementara itu, Arman juga tidak selalu terlihat seperti pahlawan bagi Maya. Kadang dia terlambat membalas pesan, kadang informasinya berubah mendadak, membuat Maya harus mengatur ulang semua langkahnya. Maya sadar bahwa di pihak polisi pun ada permainan politik dan risiko, dan Raffi bisa saja tetap jadi korban kalau Arman gagal. Waktu berjalan, dan rencana besar mulai disusun oleh kedua pihak. Dimas menyiapkan satu langkah besar yang ia yakin akan menguatkan jaringan bisnisnya. Di waktu yang hampir sama, Arman merancang operasi besar untuk menjatuhkan jaringan itu dalam satu gerakan. Di tengah semuanya, Raffi mendapat tugas khusus yang membuat Maya semakin takut. Nek, aku mungkin akan jarang datang beberapa minggu ke depan. Ada tugas yang penting sekali, katanya kalau ini selesai, kita bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Maya menatap wajah Raffi dan melihat ketakutan kecil yang ia coba sembunyikan. Kalau kamu bisa pilih, kamu ingin berhenti atau lanjut? Jujur, aku ingin berhenti. Tapi aku tidak tahu cara berhenti tanpa menyeret kamu dan yang lain ke dalam masalah. Aku sudah terlalu jauh. Jawaban itu membuat hati Maya makin mantap. Ia tahu bahwa kalau ia tidak melakukan sesuatu sekarang, nanti semuanya akan terlambat. Malam sebelum operasi besar, Maya melakukan sesuatu yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Dia datang ke rumah besar Dimas tanpa ditemani Raffi, meminta waktu bicara 4 mata. Wah, kedatangan yang tak terduga, ada apa, Bu? Maya menatap Dimas dengan tenang, meski di dalam dirinya ada rasa takut yang besar. Saya cuma mau satu hal, jangan pakai cucu saya sebagai perisai. Kalau ada masalah, jangan jadikan dia orang pertama yang dijatuhkan. Dimas tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak sampai ke mata. Dunia ini keras, Bu. Setiap orang punya perannya sendiri, kadang kita tidak bisa pilih peran itu. Maya mengerti bahwa kata-kata itu sebenarnya penolakan halus. Dia pulang dengan langkah berat, tetapi sebelum meninggalkan rumah itu, ia diam-diam mengambil satu dokumen yang dibiarkan di meja, dokumen yang berisi data penting tentang aliran uang. Keesokan harinya, semua bergerak sangat cepat. Arman memberi kabar bahwa malam itu operasi besar akan dilakukan di beberapa titik sekaligus. Sebagian informasi operasi itu datang dari Maya, sebagian lagi dari sumber lain yang tidak ia kenal. Yang membuat Maya panik adalah ketika ia tahu bahwa Raffi akan berada di salah satu lokasi utama sebagai orang yang dipercaya mengawasi transaksi. Maya menyadari sesuatu yang pahit. Di pihak Dimas, Raffi hanya pion yang bisa dikorbankan, tapi di pihak polisi, Raffi juga bisa dijadikan pintu masuk yang mudah. Dia merasa seperti satu-satunya orang yang benar-benar ingin menyelamatkan Raffi, bukan memakainya sebagai alat. Menjelang malam, kota terasa lebih tegang dari biasanya, meski sebagian besar orang tidak sadar ada sesuatu yang akan terjadi. Maya duduk di kamarnya, memegang 2 benda kecil di tangannya, sebuah USB dan fotokopi dokumen yang ia ambil dari rumah Dimas. Dia tahu bahwa benda-benda ini bisa menjatuhkan lebih banyak orang penting, bukan hanya anak-anak muda di lapangan. Beberapa saat sebelum operasi dimulai, Maya membuat keputusan terakhir yang paling berat dalam hidupnya. Dia datang ke kantor polisi dan meminta bertemu langsung dengan atasan Arman, bukan hanya Arman sendiri.
Di ruangan itu, Maya meletakkan semua benda yang ia bawa di meja dan mengaku dengan suara yang tidak bergetar. Saya bagian dari jaringan ini. Saya bawa pesan uang dan data untuk mereka. Kalau Bapak perlu orang untuk disalahkan, saya rela. Tapi saya punya satu syarat. Ruangan itu hening sesaat, semua orang menatap Maya dengan kaget. Maya meminta hal yang bagi orang lain mungkin terasa gila. Lindungi cucu saya. Jangan jadikan dia tersangka utama. Pakai saya sebagai wajah yang salah kalau perlu, tapi biarkan dia dapat jalan baru. Permintaan itu bukan permintaan yang mudah, tapi data yang ia bawa terlalu berharga untuk diabaikan. Atasan Arman menimbang lama, lalu akhirnya setuju dengan beberapa catatan hukum yang rumit. Operasi malam itu berjalan kacau tapi juga berhasil dalam banyak hal. Beberapa gudang diserbu, orang-orang Dimas ditangkap, dan sebagian berusaha kabur. Raffi berhasil diamankan tepat waktu dan dipisahkan dari kelompok utama sebelum semuanya pecah. Dia bingung dan marah, tetapi perlahan ia tahu bahwa seseorang telah menukar kebebasannya dengan keselamatan dirinya. Beberapa hari setelah itu, kita kembali ke ruangan yang tadi kita lihat di awal cerita. Maya duduk di kursi dingin, di depannya ada foto-foto Raffi dan berkas tebal yang menjelaskan perannya dalam jaringan itu. Bu, kami bisa saja menyebut semua ini ide Raffi dan menjatuhkan hukuman lebih kecil pada Ibu. Maya tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Tidak perlu, saya tahu bagian saya. Saya yang memilih tutup mata, saya yang memilih ikut, jangan taruh semua beban di pundak dia. Jawaban itu mengakhiri interogasi dengan cara yang sederhana tetapi sangat berat. Maya resmi menjadi saksi penting dan juga terdakwa yang mengaku bersalah, sementara status Raffi diubah menjadi saksi yang dilindungi. Dunia luar mungkin melihat Maya sebagai nenek yang bodoh karena terlibat kejahatan di usia tua, tapi cerita yang kita tahu malam ini jauh lebih rumit daripada itu. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka berdua berubah arah. Raffi dipindahkan ke kota lain dengan identitas baru, bekerja di tempat sederhana seperti bengkel kecil atau toko, jauh dari keramaian dunia gelap. Dia tidak kaya, tapi untuk pertama kalinya uang yang ia dapat benar-benar dari kerja biasa, bukan dari ketakutan orang lain. Di waktu yang sama, Maya menjalani hari-hari di penjara dengan rutinitas yang berbeda dari rumah, tapi tidak sepenuhnya gelap. Di dalam penjara, Maya menemukan peran baru yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Dia membantu merawat napi yang sakit dengan pengalaman lamanya sebagai perawat. Dia mengajarkan baca tulis pada beberapa perempuan yang tidak sempat sekolah. Perlahan ia menjadi semacam nenek bagi banyak perempuan yang hidupnya berantakan karena dunia yang sama yang pernah menarik Raffi turun. Kadang, saat malam, mereka duduk melingkar dan saling bercerita. Maya tidak pernah memposisikan dirinya sebagai korban murni, dia selalu mengatakan bahwa dia juga punya bagian dalam kesalahan yang terjadi. Di satu sisi, itu membuatnya terasa keras, tapi di sisi lain, justru dari sana muncul rasa hormat. Kalau kamu pikir masa tua selalu identik dengan duduk di teras dan minum teh sambil menatap matahari, cerita Maya mungkin terasa aneh. Tapi kenyataannya, tidak semua orang diberi masa tua yang tenang. Sebagian orang baru dipaksa berani mengambil keputusan jujur di ujung usianya. Sekarang mari kita kembali sebentar ke pertanyaan di awal. Kalau kamu sadar hidupmu dibantu oleh uang dari tempat yang kamu tahu salah, apa berani buka mata dan mengakuinya? Maya butuh waktu lama untuk sampai di titik itu, dan ketika ia akhirnya berani, harganya sangat mahal. Dia kehilangan kebebasan, kehilangan reputasi, tapi dia menyelamatkan satu hal yang paling ia jaga, masa depan cucunya. Dari cerita ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu bawa pulang sebagai catatan kecil. Yang pertama, rasa sepi dan rasa tidak berguna bisa sama berbahayanya dengan rasa serakah karena dua-duanya bisa mendorong orang melakukan hal yang tidak sehat. Yang kedua, cinta keluarga itu indah, tapi kalau dipakai sebagai alasan untuk menutup mata dari kenyataan, cinta itu bisa menjadi pintu masuk ke tempat yang tidak kamu inginkan.
Yang ketiga, jujur pada diri sendiri sering datang terlambat, tapi terlambat bukan berarti tidak ada arti, masih bisa ada sesuatu yang diselamatkan, walau sedikit. Dan yang mungkin paling penting, orang tua yang kamu lihat lemah dan pelan di jalan, belum tentu tidak punya cerita besar seperti ini di belakang mereka. Kadang mereka hanya diam karena dunia tidak tertarik mendengar cerita panjang yang tidak terlihat glamor. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu sudah mau mendengarkan cerita Maya dari awal sampai akhir dan aku benar-benar terima kasih untuk itu. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sedikit bagian kecil di dalam dirimu, jangan lupa tekan tombol suka supaya aku tahu kamu ingin lebih banyak kisah seperti ini. Kamu juga boleh banget tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan ketika kisah-kisah lain dari Emas dan Duri muncul nanti. Kalau kamu punya pendapat tentang pilihan Maya, atau kamu pernah lihat hal mirip di sekitar kamu, tulis di kolom komentar, aku senang baca perspektif kamu. Di pojok kanan bawah video ini ada kode QR dan di bagian deskripsi juga ada link, dari sana kamu bisa kasih dukungan langsung ke channel ini kalau kamu merasa cerita seperti ini layak terus hidup. Di deskripsi juga ada link ke karya-karya lain dari seri yang berbeda, dengan karakter dan konflik yang lain, tapi masih dengan rasa getir dan manis khas Emas dan Duri. Sampai di sini dulu cerita hari ini, jaga dirimu baik-baik, jaga orang-orang yang kamu sayang, dan kita ketemu lagi di kisah berikutnya.